Kebanggaan terbesar bagi orang dunia adalah ketika mereka memiliki segala yang diharapkan. Tetapi bagi kita orang percaya, kebanggaan terbesar kita adalah ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tidak ada kebanggaan lain selain kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Sebagai orang pilihan Allah, maka kita pasti akan mengalami perubahan positif dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita mengagumi dan menghargai perubahan hidup kita. Sebagai pilihan Allah, kita juga menerima tuntunan, sehingga kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita, tetapi berjalan dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Ketika Yusuf dipilih Tuhan, maka dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dan juga bangsanya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Allah memilih, pasti dasar pilihannya luar biasa. Seringkali kita tidak pernah duga firman Tuhan menyatakan bahwa Saul melebihi dari orang-orang sebangsanya. Kalau kita bicara tentang pilihan Tuhan, pertanyaannya adalah apa ada dasarnya seorang dipilih Tuhan? Yang pertama, karena kasih karunia. Allah memilih kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Alkitab jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jelas dasar Allah memilih kita adalah kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Berarti dasar pemilihan Tuhan bukan soal kita, yaitu segala kemampuan dan kehebatan kita dan hal-hal yang baik di dalam kita. Tetapi soal kasih karunia Tuhan, yaitu soal kematiannya di kayu salib. Soal darahnya yang tertumpah, soal kasihnya buat kita. Jika dasar pemilihan Tuhan adalah soal karakter kita, maka kita semuanya sudah kena diskualifikasi. Karena kasih karunia kita dipilih oleh Allah. Yang kedua, kesiapan untuk mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Walaupun Allah menyatakan kasih karunia, tetapi kalau kita tidak mau untuk diajar, tidak mau dibentuk, dan tidak mau diproses oleh Tuhan, maka tidak akan berarti apa-apa. Ketiga hal ini adalah langkah selanjutnya ketika kita menerima kasih karunia Allah. Tujuannya adalah menyempurnakan kita. Poin yang ketiga tentang ketulusan motivasi kita. Bagaimana Allah mau memakai kita kalau kita di hati kita tidak ada keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan ambisius yang dapat menjerumuskan kita pada hal-hal duniawi. Karena itulah Tuhan mencari orang-orang yang tulus disertai dengan motivasi yang benar, sehingga dia dapat berkata, biarlah dalam hidupku ini ada nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud berkata, biarlah seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jelas Daud mempunyai motivasi, bukan orang mengagumi dia, tetapi biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, kesiapan untuk bekerja keras. Ketika Tuhan memilih, maka disertai dengan tanggung jawab.
Karena itu Allah tidak akan memilih orang-orang yang tidak mau bekerja keras, malas, dan tidak mau berkorban. Tuhan mencari orang-orang yang mau berjuang, mau bekerja keras, dan yang berkata, "Tuhan, kasih karuniamu sudah dicurahkan, maka aku berjuang untuk membalas cinta kasih-Mu kepadaku." Perikop ini terambil di dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 27. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudaraku, bersyukurlah karena Tuhan berkenan memilih kita sebagai umat kepunyaannya sendiri. Sadarlah bahwa kita dipilih dan kita dijadikan umat yang berharga dan layak untuk menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang. Haleluya. Katakan amin.